Perkenalkan, nama saya Azan Yazira. Di sini saya akan membahas tentang tugas video pendidikan agama Islam saya bertemakan menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Saya akan membahas tentang pengertian contoh akhlak mazmumah dan mahmudah. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Soalnya, akhlak merupakan fondasi penting untuk umat yang beragama. Bagi umat Islam, manusia yang dijadikan teladan dalam perkara akhlak ialah Rasulullah SAW. Ini karena Rasulullah memiliki sifat-sifat terpuji sebagai uswatun hasanah, contoh teladan, terbaik bagi seluruh kaum muslimin. Maka dari itu, setiap aspek ajaran agama Islam berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak yang mulia karimah. Pengertian akhlak. Akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Akhlak berasal dari kata hulukun yang berarti budi pekerti, penakai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik, seperti bisa mengomunikasikan sesuatu dengan baik, tidak berbohong, tidak berbuat curang, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak menggunakan penentuan baik ataupun buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran sebagaimana firman Allah, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan." Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Berdasarkan pengertian akhlak secara garis besar, pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama akhlak mahmudah. Secara sederhana, akhlak mahmudah berarti akhlak yang terpuji. Dengan kata lain, akhlak mahmudah ini perangai dan ucapan baik serta perbuatan yang disenangi. Sedangkan sifat terpuji adalah perilaku yang melekat dalam diri manusia, dapat mendatangkan kesenangan, punya nilai kebenaran, mendatangkan rahmat dan memberikan kebaikan. Akhlak mahmudah akan mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. 2. Akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah harus dijauhi karena dapat mendatangkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak mahmudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa sifat yang dapat dimasukkan dalam kelompok akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas berarti suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata dan dengan niat ikhlas. Menjauhkan diri dari riya, menunjuk kepada orang lain ketika melakukan amal yang baik. Yang kedua, bertaubat. Taubat yaitu sikap menyesali perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha menjauhkan segala larangannya, serta melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, bersabar. Bersabar yaitu menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian, serta mencari ridhonya. Yang keempat, bersyukur. Bersyukur yaitu suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan meningkatkan amal saleh dengan bertujuan mendekat diri kepadanya. Yang kelima, bertawakal. Bertawakal yaitu berusaha seoptimal mungkin dan berdoa, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Yang keenam, harap kepada Allah. Harap kepada Allah yaitu sikap jiwa yang sedang mengharap sesuatu yang disenangi Allah. Yang ketujuh, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ialah takut terhadap siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Akhlak mahmudah kepada sesama sesuai dengan pengertian akhlak mulia bukan hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga perlu dilakukan kepada sesama manusia. Selain itu, salah satu faktor kuat iman seseorang terlihat dari perilakunya sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang menaati peraturan akan tercermin akhlak mulianya terhadap sesama. Yang pertama, menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik seperti saling tolong-menolong dengan tetangga,
saling memberi jika ada rezeki lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Yang kedua, berkata benar. Berkata benar membuat orang tidak akan mau berkata bohong, menyebarkan berita hoaks, dan selalu berkata jujur apa adanya. Yang ketiga, tidak meremehkan orang lain. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk tidak meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih, padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikiran daripada luasnya pemikiran kita. Yang keempat, bersangka baik. Bersangka baik atau husnuzon pada sesama ialah sifat terpuji yang harus diterapkan dengan lahir dan batin, ucapan dan sikap agar yang kita jalani selalu diridhoi Allah. Yang kelima, kasih sayang. Kasih sayang merupakan sifat asli, fitrah manusia yang telah dibawa sejak lahir. Akan tetapi, sifat tersebut merupakan potensi yang harus selalu dijaga karena jika tidak dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya, atau dibiarkan hilang akan menumbuhkan rasa negatif seperti kemarahan, kebencian, pemusuhan, iri hati, dengki, dan masih banyak lainnya yang mengarah ke jalan sesat. Namun, jika rasa itu dipelihara, akan tumbuh sikap. Yang pertama, sopan santun. Yang kedua, rasa tolong menolong. Yang ketiga, pemurah. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, rasa persaudaraan ukhuwah. Yang keenam, menepati janji. Akhlak mahmudah terhadap diri selain akhlak kepada Allah dan terhadap sesama manusia, tak lupa akhlak terhadap diri sendiri. Berikut caranya. Yang pertama, memelihara kesucian dan kehormatan diri. Yang kedua, qanaah atau menerima padanya pemberian dari Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Yang keempat, sabar dengan ketentuan Allah. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Yang keenam, rendah hati. Akhlak mazmumah kepada Allah. Yang pertama adalah syirik. Syirik merupakan mempersekutukan, meminta atau memohon selain kepada Allah dengan makhluknya. Ini seperti menyembah berhala. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Kedua, takabur. Sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur salah satunya karena rupa tampan atau cantik, kedudukan jabatan yang tinggi, dan kekayaan. Salah satu ayat yang menerangkan ketakaburan manusia, Quran Surah An-Nahl ayat 29. Maka masuklah pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl ayat 29. Yang ketiga, murtad. Murtad ialah sikap mengganti keyakinan diri dan beralih dari keyakinan yang lain dari agama Islam, atau singkatnya keluar dari agama Islam. Hukumannya sebagaimana firman Allah, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Yang keempat, munafik. Munafik yaitu sikap seseorang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah. Ini termasuk sifat berkhianat. Khianat pun diartikan perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya sebagaimana firman Allah. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang munafik itu orang-orang yang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 67. Adapun tanda-tanda orang munafik menurut hadis Rasulullah SAW, yaitu tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diserahi amanah ia curang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Akhlak mazmumah kepada sesama. Yang pertama, mudah marah, al-ghadab, yaitu kondisi emosi yang tidak bisa terkontrol dan mengakibatkan perilaku yang tidak menyenangkan orang lain. Yang kedua, iri hati atau dengki, al-hasadu, yaitu sikap seseorang yang ingin menghilangkan kebahagiaan atau kenikmatan orang lain dan rasanya menggagalkan kebaikan orang lain karena berhasil menjadi lebih baik dan sukses. Yang ketiga, mengumpat, al-ghibah, yaitu perilaku seseorang yang menghasut orang lain untuk
tidak suka kepada seseorang yang membicarakan keburukannya. Yang pertama, saya akan membahas tentang menghindarkan diri dari sifat temperamental. Setiap manusia pasti memiliki emosi di dalam dirinya. Tidak jarang kita menemui orang yang mudah marah ketika mendapatkan suatu permasalahan. Sifat mudah marah dapat mengantarkan diri kita ke dalam suatu permasalahan yang lebih rumit. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya memiliki sifat mudah marah. Dalam Islam, sifat marah disebut dengan istilah gadab. Yang pertama, pengertian sifat temperamental gadab. Pasti kita pernah marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau ada seseorang menyinggung perasaan kita. Sifat gadab adalah sikap yang cenderung mudah marah. Orang-orang memiliki sifat gadab adalah orang mudah kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Perilaku gadab atau marah akan mendorong manusia bertingkah laku buruk dan jahat. Seorang pemarah termasuk orang yang iman tidak kuat atau lemah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pandangan sempit, berniat untuk balas dendam, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dapat juga dikatakan bahwa orang mudah marah adalah orang yang bersifat tidak sabar. Yang kedua, penyebab sifat temperamental gadab. Marah atau gadab adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Namun, seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah tersebut dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang dapat menimbulkan kemarahan dan jangan mendekati hal-hal yang mengarah pada situasi yang dapat memancingnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui dan mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik, jasmania. Kehidupan manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmania fisik dan rohania psikis. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian yang seimbang. Dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan, kondisi fisik seseorang ada secara jasmania harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya, sehingga dapat menghindarkan diri dari kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun penyebab kemarahan secara fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Nah, yang kedua, faktor psikis rohania. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut beberapa sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seorang. 1. Ujub, bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Yang kelima, sikap permusuhan kepada orang lain. Yang ketiga, tingkatan sifat temperamental gadab. Seseorang yang memiliki sifat temperamental akan sangat mudah melakukan perbuatan-perbuatan keji karena ia tidak mampu mengendalikan amarahnya. Temperamental atau gadab termasuk sifat hati yang harus dikelola dengan baik agar setiap kemarahan tidak bersifat merusak destruktif. Berikut tingkatan sifat temperamental dalam kehidupan yang harus kita pahami. Yang pertama, golongan marah berlebihan ifrat. Golongan marah berlebihan ifrat adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seseorang yang mengalami marah berlebihan biasanya akan berteriak dan membentak dengan suara kasar, serta ada kalanya sampai terjadi kekerasan. Marah berlebihan dapat menyebabkan timbulnya perasaan dengki, benci, dan dendam sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pembalasan terhadap orang menjadi sumber kemarahannya. Marah atau temperamental adalah salah satu sifat setan. Sifat temperamental yang berlebihan terbentuk karena dua faktor, yaitu pembawaan dan kebiasaan. Banyak orang memiliki sifat temperamental yang berlebihan karena faktor bawaan, sehingga semua seolah-olah menampakkan ciri khasnya sebagai seorang pemarah. Akan tetapi, sifat pemarah juga dapat terbentuk dari kebiasaan, pergaulan, pola asuh, atau lingkungan tempat tinggal di sekitarnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrid. Golongan yang tidak memiliki sifat marah tafrid adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrid merupakan kebalikan dari ifrat. Golongan yang tidak memiliki sifat marah sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah,
terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu. Jika mendapatkan hinaan atau ejekan, golongan yang memiliki sifat tafrid termasuk golongan yang tercela dalam pandangan Islam. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional i'tidal. Golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional i'tidal adalah golongan moderat atau tengah, yang berada di antara ifrat dan tafrid. Seseorang yang memiliki sifat i'tidal tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang proporsional artinya marah yang timbul karena sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membela Islam dan pemeluknya. Yang keempat, cara menghindari sifat temperamental gadab. Amarah hanya akan membawa kita kepada permasalahan yang lebih rumit. Tidak jarang orang mengandalkan amarahnya akan mendapatkan permasalahan baru. Hal ini disebabkan karena ketika orang marah, maka ia akan melakukan hal-hal yang cenderung merugikan dirinya sendiri karena dikendalikan oleh amarahnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara agar kita terhindar dari sifat pemarah yang dapat merugikan diri kita sendiri. Adapun cara yang dapat kita lakukan bila menghindari sifat marah atau gadab antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca ta'awuz. Hal ini dilakukan karena ajaran Islam menyebutkan bahwa marah adalah hasutan atau perangai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan dianjurkan kepada seseorang yang sudah hinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awuz. Selanjutnya, yang kedua, saya akan membahas tentang membiasakan perilaku kontrol diri. Penting bagi kita untuk membentengi diri supaya senantiasa berada di jalan yang benar dan terhindar dari segala macam perbuatan tercela yang merupakan bujuk rayu setan yang ingin umat manusia menemaninya di neraka kelak. Membentengi diri agar tidak mudah termakan rayuan setan dapat kita lakukan dengan mengontrol diri kita dari segala macam perbuatan yang dapat mendatangkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pengertian kontrol diri. Pengendalian diri atau kontrol diri mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak dan sifat tercela lainnya. Melakukan mujahadah an-nafs tidak mudah, sehingga membutuhkan kesabaran dan kesungguhan hati. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya naik turunnya iman seseorang. Keimanan seseorang akan memengaruhi kontrol diri, sebab orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan orang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah. Sebagaimana sabdanya dalam hadis yang artinya, orang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting untuk meraih suatu keberhasilan selain aspek kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan. Kontrol diri dapat juga disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Yang kedua, implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Sebagai makhluk sosial, interaksi antara satu individu dengan individu lain tentu saja akan berjalan baik apabila dilandasi dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Sehingga dalam relasi sosial antara satu individu dengan individu yang lain, seorang mukmin harus senantiasa mampu mengembangkan sikap kontrol diri agar senantiasa tercipta suasana yang nyaman, aman, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Berikut ini adalah cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. Dengan menahan diri sejenak, berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya, akan membuat seseorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan, karena merupakan sifat gegabah, kurang berpikir, dan hati-hati dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan pada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. Yang ketiga,
Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amal yang dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menenangkan jiwa, menambah pahala, serta menyejukkan hati yang sedang gundah. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seorang mukmin adalah dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya senantiasa sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan dengan cara-cara yang diberikan oleh syariat Rasulullah SAW, mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menahan amarah dan mengendalikan diri ketika hati sedang bergejolak agar tidak hilang kendali. Yang ketiga, pentingnya sikap kontrol diri. Kontrol diri mutlak diperlukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan sosial. Kontrol diri akan menuntut manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak dihormati, dan menjauhi tindakan-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini merupakan alasan pentingnya pengendalian diri bagi seorang muslim. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seseorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dari mengendalikan setiap tutur kata, perilaku, dan tindakannya agar tidak menyakiti orang lain. Dengan sendirinya, sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain, dan sebaiknya orang lain pun akan menghormati kita. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dari dalam diri seorang untuk menahan dan mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Apabila seorang mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut, maka ia akan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, maka ia akan terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itulah, pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seseorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap akan mampu bersikap baik kepada orang yang membencinya, tidak berlebihan dalam menyikapi kegagalan maupun keberhasilannya, menerima dengan lapang dada apapun yang dialaminya, bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, serta tidak keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain. Sifat seperti ini sangat sulit untuk dilakukan oleh semua orang, sehingga apabila seseorang mampu melakukannya dengan baik, maka hal tersebut tentu saja akan menjadi inspirasi dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. 4. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Berikut contoh-contoh nyata perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. Yang kedua, menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, taat pada aturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, menghormati guru dan karyawan sekolah. Yang kelima, hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Seorang yang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Adapun hikmah dan manfaat dari perilaku kontrol diri mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat tercela. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Yang terakhir, saya akan membahas tentang membiasakan perilaku berani membela kebenaran, syuja'ah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, sebagai seorang muslim dituntut untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak boleh ragu dalam hal kebenaran. Sikap berani dalam membela kebenaran dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membela kebenaran bukan ajaran Islam kepada kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin kala itu tanpa rasa takut mendakwahkan ajaran Islam.
Sikap terpuji itulah yang wajib kita teladani, yakni berani dalam membela dan memperjuangkan kebenaran, atau dalam Islam disebut dengan istilah syaja'ah. Yang pertama, pengertian berani membela kebenaran. Syaja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata syaju'a yasju syaja'atan yang artinya pemberani atau teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari sifat syaja'ah adalah jubun, pengecut atau penakut. Keberanian syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas jika ingin meraih kegemilangan. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 139. 2. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun implementasi dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran jihad fisabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubul dunia, dan lebih mencintai kehidupan akhirat. Sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Namun dalam konteks kehidupan abad 21 saat ini, tentu saja jihad fisabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang. Namun jihad dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak orang yang tanpa menjadi pengecut bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena takut menghadapi resiko yang akan ditimbulkannya. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. Dalam hitungan detik, seseorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast message lalu media sosial, sehingga sikap berani menyimpan rahasia merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga kehormatan seseorang, termasuk untuk menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah jika rahasia tersebut terkait dengan kehormatan Islam. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seseorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tahan tubuh yang besar, karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan resiko yang akan terjadi. Contoh peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy demi mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. Yang keenam, mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik, karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Guna menumbuhkan sikap berani membela kebenaran dibutuhkan usaha maksimal dan terus-menerus. Adapun faktor-faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran pada diri seorang muslim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Yang keempat, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan. Yang kelima, tidak memiliki sifat materialistis. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Bagi diri sendiri, seseorang yang mampu memiliki sifat syaja'ah akan selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mendahulukan perilaku terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan urusan duniawinya. Yang kedua, bagi keluarga, perilaku syaja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat syaja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan bersikap qanaat terhadap segala sesuatu yang mereka terima. Yang ketiga, bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga negara Indonesia memiliki sifat syaja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat.
maju dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, dan peredaran narkoba. Sekian tentang pembahasan tugas video pendidikan agama Islam saya yang bertemakan menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.